Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Kita sekarang akan baca Alkitab lagi. Dan judul kita hari ini adalah upah dosa yang dibakukan di kayu salib. Dan agak panjang. Oke. Apakah kita mau jelasin rencana lagi atau review lagi, ulang lagi? Kayaknya kita udah ulang-ulang itu 4 kali, jadinya kita jangan yang ini udah cukup ulang-ulangnya. Tapi boleh udah ulang-ulang lagi teman-teman ya, nonton video sebelumnya. Kayaknya bikin lama itu. Kita ulang aja pelajaran yang kemarin, yang sebelumnya. Buat kemarin sih, kemarin. Jadi kemarin itu kita cari tahu apa arti untuk sacrifice. Yang tadi yang waktu itu kita pelajari bahwa fish itu sabat, terus sacrifice jadi nggak dipak. Artinya fishnya nggak dipakukan, tapi sacrifice aja. Sesuai 1 Timotius 1 ayat 10. Nah, di sini ternyata sama sacrifice itu cuma ketemuan aja, atau lambang dosanya atau lambang kematiannya ini baru aja di sini. Lalu lambang kehidupannya tetap lanjut terus menerus selama-lamanya. Bahkan saat di kerajaan surga. Dan kita akan lanjut pelajaran kita lagi. Dan ini gambarnya kecil, pelajaran yang kecil sekali. Maksudnya gambarnya dikit banget. Jadi ini ada garis putih. Nah, nih garis putih ya. Habis itu, nah ini. Jadi ini garis putih, garis putih, garis biru itu kita masuk ke sini lagi. Nah, jadi ini garis biru kan dari ini kan salib. Jadi kemarin itu kan aku bilang kalau apa namanya itu di kayu salib itu atau apa? Terus kematian itu dipakukan di kayu salib. Ya kan? Tapi kemarin tuh aku cuma nggak kasih ayat doang, cuma kasih 1 Timotius 1 ayat 10, yaitu yang isinya itu adalah kalau Tuhan Yesus itu menghapuskan atau menghapuskan kematiannya. Dan aku bilang kita tahu di kayu salib, tapi mungkin memang ada yang ngerti, oh ya ngerti kan di kayu salib kan mati. Nah, oke, betul. Tapi aku mau coba dalamin lagi, walaupun sebenarnya sangat pendek, tapi aku coba bikin ini jadi lebih dalam lagi. Jadi di sini kita akan buka ayat intinya ini, yang paling pentingnya ini di 1 Korintus 2 ayat 1 Korintus 2 ayat yang ke 13. Kolose ya, Kolose ya maksudnya. Aku sadar tadi. Takut lagi. Nah, kok ini bisa gerak? Nah, kita akan bawanya. Oke, jadi oh ini. Kita. Nah, tadi di ayat John 2 ayat 13 sampai 14. Ya, ini udah benar ya. 2 maksudnya. Kolose salah ngomong kali. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Yang tak pikirin ngomongnya salah. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Itu maksudku. Jadi di sini bahwa dibilang Tuhan Yesus itu yang mengampuni dosa-dosa kita.
dosa-dosa kita. Nah, kan sini bilang kalau kita itu kan mati karena dosa-dosa kita. Lalu Tuhan Yesus itu mengampuni kita. Jadi bilang di ayat yang selanjutnya bahwa dia menghapuskan blotting out atau catatan yang pasti. Dia menghapuskan itu. Dan dia menghapuskan itu, membuangnya itu di saat di nailing, dan dia memakukannya di kayu salib. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman sudah ngerti ini udah cukup. Tapi mungkin ada yang nggak ngerti apa itu handwritingnya. Oke. Jadi kalau kita buka lagi, kita gabungkan lagi ayat yang sebelumnya itu, yaitu di 1 Timotius 1 ayat 10. Bukan. Iya bener. Salah. 1 Tim 1 ayat 10. Salah ayat nomornya. Kita lihat ayat yang 10. Kematian dan kehidupan. Oh astaga, 2. Ini berarti 2 ya nih. Bisa. Tadi aku cepet-cepet ya. Karena udah tinggal dikit waktunya gitu aja. Nah, gini. Saudara ini ayatnya maksudnya itu 2 Tim 1 ayat yang 10. Oke, sebentar. Ini. Nah, di sini dibilang bahwa Tuhan Yesus itu yang menghapuskan dosa, abolish. Oke, sebentar. Aduh. Dan ini abolish sama blotting itu sama sebenarnya. Atau sama-sama dari, intinya itu dari yang ada jadi nggak ada, kayak dihapus gitu. Berarti ya. Oke, tadi hujan ya. Tadi sampai mana aku? Pokoknya itu intinya itu Savior ini apa? Savior apa? Yesus dia mengabolish death, dia menghapuskan dosa. Di sini dia juga menghapuskan handwriting. Nah, artinya, nah jadi di sini karena abolish dan blotting itu sama. Enggak perlu kita ada Google. Ya, sebenarnya sih enggak usah. Kalau ada buku kamus gitu bahasa Inggris. Tapi kalau nggak percaya, nah. Tapi aku tahu itu kalau ini itu sama. Blotting sama abolish itu sama. Intinya tadi aku ingat tadi aku nggak tahu kalau sama, karena sama-sama intinya itu konsepnya itu dari yang ada menjadi yang nggak ada, ya kan? Mestinya jelas banget. Kalau kedengeran hujannya nggak, maaf ya. Nah, jadi di sini kematian ini adalah catatan hutangnya. Catatannya. Nah, tadi aku bilang catatan hutang. Maksudnya gimana catatan hutang? Kenapa? Karena debt itu adalah upah.
Sesuai tadi ada Roma 6 ayat 23. Kematian itu adalah upah. Karena kita itu berdosa. Jadi karena kita berdosa, kita mendapat upah. Dan Tuhan Yesus itu mati. Dan karena Tuhan Yesus mati, kita jadi berutang kepada dosa. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus akan menghapuskan kematian kita itu. Atau dia yang jadi mati, bukan kita. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi saat dia mau dipaku di kayu salib, disitulah dosa sepanjang zaman yang ada saat ada dosa ini itu terhapuskan. Tetapi ingat, orang yang percaya saja. Ayat apa? John 3 ayat 16. Bahwa Tuhan Bapa itu mengasihi dunia, mengasihi kita, dan dia memberikan anaknya yang dibegotten itu, yang satu-satunya, dan barang siapa yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan kekal dan tidak mati, atau tidak menerima, atau dia tidak usah membayar utangnya dia. Jadi teman-teman mungkin tahu kalau mungkin teman-teman bisa ngerti kalau berarti Adam dan Hawa waktu itu dia berhutang kepada Tuhan, kepada dosa itu sendiri. Jadinya mereka membuat lambang dari saat mereka mati, dan saat mereka percaya, mereka mendapatkan kehidupan kekal. Mereka akan dibangkitkan. Ya, kita akan ketemu Adam dan Hawa. Yang pasti Adam. Ya, itu nggak terlalu penting. Tapi itu buat kita jadi senang dengan kehidupan kekal. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan hidup kekal harus menjadi seperti Yesus Kristus. Jadi atau harus percaya kan seperti Yesus Kristus. Ya, percaya juga. Dan nanti kedepannya kita akan bikin seri baru. Dan seri kesempatan ini udah cukup sini saja. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ada sangkut pautnya dengan ini, teman-teman tinggal komen aja di video besok memang hari Jumat, tapi catat ini besok akan bikin rekaman tentang mereview pelajaran perjalanan kita, melihat gambar-gambar kita. Dan itu aku nggak apa-apa karena aku nggak capek-capek bikin gambarnya, rekamnya, maksudnya ngejelas-jelasin, cuma ya review aja, aku suka itu. Jadi dari di situ teman-teman bisa lihat atau bisa memiliki pertanyaan, dan silahkan tanyakan, semoga aku tahu. Dan ingat, tanyakannya jangan menjadi seperti aku yang tahu apa aja, tapi kita menjadi berargumen bersama-sama. Mungkin kedepannya aku akan ngajarin juga tentang argumen, tapi teman-teman tahu sedikit-sedikit bahwa argumen itu supaya kita tahu yang benar, atau kita memberikan bukti dan Alkitabiah dan listen dan sesuai dengan Yesaya 28 ayat 10, yaitu dengan ambil di sini dan ambil sana. Dan itu teman-teman, jadi teman-teman bisa ngerti kenapa kemana aku bilang
itu dipakukan di kayu salib mungkin, tapi mungkin teman-teman bisa tahu kalau oh iya bener-bener kan mati di sana. Tapi aku dalamin lagi pakai 3 ayat ini. Ah, sebenarnya sih 2 ayat baru. Dan teman-teman bisa komen terus, aku kalau teman-teman komen aku senang banget. Dan aku bisa tahu ada orang yang nonton, walaupun aku tahu bahwa ada yang nonton ini, nonton itu, tapi teman-teman bisa, kalau teman-teman tertarik, tonton terus. Dan jangan tonton terus, jangan tonton doang, pelajari juga, dalami juga. Oke. Oh iya, jangan lupa ikut grup telegram ya. Grup telegramnya nggak ada yang masuk, aku tungguin. Tapi ya mungkin nggak ada yang nonton trailer ya. Oke. Jadi teman-teman, aku akan ingetin terus bahwa kunci keselamatan adalah jujur. Orang yang jujur pasti selamat. Ya. Jujur yang sempurna menyelamatkan Anda. Jadi Reason terus bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi, dan Reason pribadi bersama-sama orang sama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.